berusaha merekam. Nggih. Sudah nggih, kita berarti mengisi refleksi nggih. Iya. Kita anu aja Bu, jenengan bisa buka nggih? Bisa. Saya niki rada laptopnya rada. Oh. Nah ini refleksinya pribadi apa kelompok toh, Pak? Nanti kita kan oh ya, kita refleksi pribadi maaf teman-teman apa? Lah nggih. Kita saling refleksi. Nggih, nggih. Jadi refleksinya kita sebagai coach nggih. Coach nggih. Refleksinya 3 menit. Itu kan presentasi. Refleksi diri nomor 1 Pak Didi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kucing dengan alur tirta sudah mulai menampakkan kemajuan ya Pak. Apa keterampilan kucing dengan terus yang kedua Pak, apa yang masih perlu diperbaiki? Menurut Pak Didi apa Pak? Yang perlu diperbaiki mungkin kita karena dengan terbatasnya waktu jadi kita hanya mengambil poin-poinnya saja. Tapi mungkin nggak apa-apa nggih Bu niku. Nggih nggak apa-apa. Ulang nggih nyerat niku nggih. Waktu yang pendek nggih. Nggih, waktu yang terbatas ngoten apa pripun? Waktu terbatas. Dalam kucing atau tidak usah Bu. Nah, itu kan yang diperbaiki apa neneknya? Mungkin untuk kalimat apa? Pemilihan pertanyaan yang berbobot. Tapi tadi sudah tidak ada pertanyaan yang loh Pak, tertutup loh kayaknya. Sudah terbuka semua loh pertanyaannya. Iya, sudah terbuka semua. Enggak. Apa ya? Keberanian untuk menjadi coach. Perlu ditingkatkan lagi. Ya sekarang Pak, keterampilan berkucing ini Bu. Oh nggih. Pemakaian kata mungkin Bu. Apa keterampilan dalam Pak, mengidentifikasi? Nggih. Apa ya? Keterampilan dalam mengidentifikasi masalah. Keterampilan dalam menyusun kata. Oh iya ya. Redaksi kalimat. Nggih, menyusun. Nah, tapi kan lesan Pak aslinya. Oh iya. Keterampilan dalam nggih nih kula mengidentifikasi. Nggih. Mengidentifikasi masalah secara tepat. Tadi untuk nomor 1 apa? Keterampilan dengan alur tirta sudah mulai menampakkan kemajuan. Terus yang nomor 2, keterampilan dalam mengidentifikasi masalah secara tepat perlu banyak perlu analisa yang apa Pak? Keterampilan identifikasi masalah dengan tepat begitu aja. Yang perlu ditingkatkan. Terus nomor 3, apa yang Bapak Ibu lakukan? Selalu fokus. Fokus dan membuat percakapan menjadi aktif gitu Bu. Jadi kita akan membuat percakapan menjadi aktif.
Apa yang Anda lakukan untuk memperbaikinya? Berlatih? Banyak berlatih ya, Pak? Nggih. Dengan metode dengan alur vertikal. Dengan alur theta, yaitu dengan pertanyaannya mungkin dibuat berbobot, pertanyaan yang berbobot dan lebih aktif dalam memberikan umpan balik begitu. Aktif dan aktif memberi umpan balik, jadi saling aktif, ngoten Bu. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa senang. Lebih ringan. Tuliskan umpan balik. Pak, saya tuliskan umpan balik dari kunci Anda. Jenengan kan tak sebagai kunci tadi. Pripun? Iya. Iya, saya merasa senang Bu, karena dari yang ragu tadi, saya menjadi lebih ringan. Lebih yakin kan? Lebih yakin dengan pengambilan keputusan. Iya, dengan keputusan setelah kita kembali pertanyaan untuk kunci. Apa yang Anda rasakan? Iya. Terus panjenengan? Senang dan ringan. Iya, senang dan ringan. Karena tidak merasa digurui. Iya. Karena kita tidak merasa digurui dalam pengambilan keputusan atau solusi atas masalah yang dihadapi. Merasa ringan dan karena senang dan ringan karena kita tidak merasa digurui dalam pengambilan keputusan atau solusi atas masalah yang dihadapi. Tidak merasa digurui dalam pengambilan masalah yang dihadapi. Bon. Mungkin bisa Bu niku diperpanjang lagi. Nggih. Oh, 3 menit loh, Pak. Oh, nggih. 3 menit dan pertanyaan. Nggih. Tadi maksimal 15 menit gitu nggih, Bu? Untuk apa, Pak? Untuk praktek. Iya. 10 menit. 10 menit. Tadi kita lebih 15 loh. Jam 8.15. Berarti sudah lewat. Oke. Sudah bergabung Bu Murtini. Iya. Bagaimana Bu Murtini? Alhamdulillah. Baik, Pak. Oke. Gimana Pak Didik Nurrohim? Kabarnya? Alhamdulillah Bu. Lancar? Alhamdulillah. Pak Arun kok kayak pegalinu? Pak Arun. Asam urat. Jangan. Cuaca dingin saja. Tetap semangat. 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 Juniornya belum tidur. Belum niki derek malan. Derek mid.
Mungkin Mas Harun, saya mau tanya Mas. Tadi kan Ya, saya coba untuk penyimpanannya rekaman nanti apakah langsung ke Google Drive kita? kalau laporannya tadi kalau nggak salah akan dikirim di link. LMS gitu, Pak, katanya. Hmm, Ada Oh, kita di LMS dikirim itu, link. di LMS itu ada di kalender itu katanya ada hasil rekaman gitu katanya. oh iya ya, belum dapat info soalnya. Kalau tidak ada, ya Pak, mungkin di inbox mungkin atau di mana mungkin Oh ya, itu tanya informasi lebih lanjut pasti nanti ada. ya. Saya khawatir tidak terekam jadi nanti kan ngulang mal. Tapi kelihatannya berusaha tadi sudah merekam loh, Bapak. Usaha sudah merekam semuanya. Pak Didi, Nur Rohim sekarang masih co-host? Sudah tidak? Sudah tidak. Yang masih co-host bisa dicek di sana ada tulisan apa kalau nggak salah tadi ketika mengelola rekaman. Kalau saya yang rekamnya 2 kali tadi, internal dan eksternal, Jadi dua, saya di juga jadi aplikasi dua. pihak ketiga. Oh, Nah, itu dukungan pihak ketiga juga. Rendengnya buatan tamtu niki Bu Murtini, mriki. Mboten tamtu napa niki wau deres sanget niku wonten Ya. jepungan 1000 nggih pun lumayan niki. Mriki bentar lho kula wingi mepet jagung sakniki dados grontol niku malan. Oke, kita lek dados Jadi gethuk. dados opon. Lah Pak Yudi mepe napa nanam dele malah dados tempe kok malah. nah niki malah jadi geduk neh kok bisa. Apa sudah ke ruang utama? Sampun Pun Ibu. rampung niku wau. Sudah, Bu. Refleksi. Nggih empuh lho isi nenekku. Mendengar suara saya? Siap Bu, terdengar. Mendengar Bu. Siap, Bu, terdengar. Dengar, Bu. Dengar ya? Ya. Apa sudah di ruang utama semua ini ya, 10 ini? Sudah kayaknya. Sudah. Sudah, Ibu. Nah, bagaimana perasaannya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah selesai. Tenang Bu. Long, Ya. Bu. Belum ya. Insya Allah semoga rekamannya tidak ada gangguan nih pada saat praktek Amin, nanti. amin. Kalau Yang- ada gangguan gimana Bu nanti? Kalau terganggu gimana Bu itu Pak Didi Ulang lagi nanti. ulang Nah, lagi iya loh. Solusinya gimana Bu selain mengulang? sampai lancar. Siap mengulangi Baiklah kalau Bapak gangguan. dan Ibu, kita akan melanjutkan karena kita sudah selesai melakukan praktek di BOR. Kita lanjutkan dulu nggih. Bapak dan Ibu sudah melakukan refleksi kan semuanya? Sudah. Sudah, Ibu. Sekarang langsung kita akan melakukan presentasi setelah kita melakukan praktek di BOR masing-masing. Sekarang kita akan melakukan presentasi. Setiap Bapak dan Ibu diberikan kesempatan untuk mempresentasikan, setiap peserta ada 3 menit waktunya untuk presentasi, kemudian 1 menit untuk mengasihkan umpan balik. Monggo silakan yang akan siapa yang akan pertama mempresentasikan hasil refleksinya. Ditayang ya Bu, di layar ya.
Monggo Bu Murtini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan memberikan refleksi diri tentang coaching yang telah kami lakukan pada malam hari ini. Pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu percakapan berjalan sesuai dengan alur tirta dan kami saling memberi dan saling menerima pertanyaan dengan lancar secara runtut dari awal sampai akhir dengan penuh kehangatan. Dan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu cara dalam menyelesaikan masalah biasanya ada sedikit kendala. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, yang kami lakukan tetap dalam kondisi present. Kami selalu fokus dan setia mendengarkan, juga memperhatikan setiap jawaban dengan penuh harapan. Dan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan kami lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu kami akan sering-sering melakukan coaching sebagai coach atau sebagai coachee, dan menggali lebih dalam lagi dari setiap permasalahan. Gitu, Bu. Ingin memberikan umpan balik kepada Bu Murtini, silakan monggo. Oke, Bapak Arun, silakan. Baik, terima kasih waktunya Ibu. Luar biasa sekali dari Bu Murtini ya. Tadi ada satu kata yang sangat berkesan bagi saya. Pembicaraan yang hangat. Dalam coaching itu jangan sampai kita mencurang kalau bahasa Jawanya itu ya, bahasa Jawanya. Kita saling memberikan efek negatif jangan, tapi hangat. Ya. Luar biasa sekali Bu Murtini. Terima kasih Pak Arun. Terima kasih. Mungkin selanjutnya yang akan mempresentasikan hasil refleksinya, silakan. Bu Siti Nurjana, monggo Bu Siti. Oke, Bu. Bentar. Monggo Bu Siti. Biasa saya Bu. Berusaha membagi ini loh Bu, screen share-nya. Oh, nggih. Internetnya aman kan, Bu? Aman Bu, tapi dia agak kendut-kendut ini. Berarti kurang aman, Bu Siti. Ribut Bu, belum berhasil Bu. Apa saya baca Bu? Bapak Yudi dulu. Bapak Yudi Anda yang monggo. Ya, Ibu. Presentasikan ya Pak, ditayang. Nggih. Karena ini setiap peserta wajib mempresentasikan. Siap. Nggih, Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba menyampaikan refleksi kegiatan pada praktek coaching. Dari 4 pertanyaan, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan sudah terjadi interaksi yang baik antara coach dan coachee. Sudah terlihat kegiatan perhatian penuh dan mendengarkan aktif itu untuk kami berdua tadi dengan Bu Husnu itu sudah ada kegiatan tersebut. Apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari kegiatan tadi?
saya pribadi, Ibu, masih belum sepenuhnya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali gagasan karena terbatas waktu. Tadi saya seakan dikejar-kejar waktu sehingga terkesan kaku itu, sehingga apa nggih, kegiatan wawancara atau coaching tadi itu jalannya terkesan kaku. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, tadi yang sudah saya lakukan untuk selalu dalam kondisi kehadiran penuh, yang pertama adalah memberikan perhatian yang penuh ketika kegiatan berjalan. Yang kedua, saya berusaha menjadi pendengar yang baik ketika menjadi coach. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik antara coach dan coachee. Itu membangun suasana agar percakapan itu berjalan sealami mungkin. Itu yang saya lakukan. Selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama, saya akan meningkatkan keterampilan bertanya. Yang kedua, memberikan waktu khusus untuk kegiatan coaching agar kegiatan itu berjalan tanpa gangguan. Seperti tadi, karena terbatas waktu, saya merasa itu percakapan menjadi sangat kurang alami. Terkait dengan pertanyaan saat di coaching, saya merasa senang, Bu, karena bisa saling berbagi, saling melengkapi, mengajukan pertanyaan pemandu. Karena saya menyadari bahwasanya ketika menjadi coaching itu kita harus terampil memberikan pertanyaan pemandu sehingga dapat menggali ide, gagasan dari coaching. Itu. Terima kasih Ibu terkait dengan refleksi, saya kira menika. Baiklah Pak Yudi, terima kasih. Mungkin ada yang memberikan umpan balik untuk Pak Yudi nih. 1 menit. Monggo Bu Siti Nurjana. Luar biasa Pak. Untuk Pak Yudi itu detail sekali, berusaha hebat, bisa apa nih, mengungkapkan satu hal itu dari sisi yang orang lain tidak menganalisanya. Luar biasa Pak Yudi, memang benar saya juga merasakan hal yang sama dengan keterbatasan waktu. Untuk kucing akhirnya kita kan seperti lihat jam ini sudah tinggal sekian menit, ngaten berusaha. Mungkin ketika kita sudah mempraktekkan di realnya, insya Allah kan tidak seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang luar biasa Pak Yudi. Terima kasih, ngaten Bu. Oke, terima kasih Bu Siti. Mungkin Pak Yudi sudah, Bu Murtini sudah. Silakan yang ingin presentasi, Bu Ugin. Monggo Bu Ugin. Ya baik Bu, sebentar. Ugin. Silakan Bu Ugin. Apa ada gangguan dengan internet? Iya Bu, sebentar. Halo? Apakah sudah bisa, Bu Gin? Belum Bu. Belum? Mungkin yang lain, Bapak Ibu? Yang ingin Oke, yang lain mau. Bu Eni, monggo Bu Eni. Nanti Bu Gin ya, kalau sinyalnya sudah. Ya. Bu Eni. Oke, baik Bu. Saya coba share screen dulu. Aman sinyal?
Aman ini Bu. Aman. Coba sebentar, refleksi coaching ya, share. Sudah terlihat, ya, Ibu? Sudah terlihat? Sudah Bu Eni? Terlihat Ibu. Nggih. Baik. Ini untuk refleksi coaching saya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik Isinya Bu Eni ini. ya? Apa Bu? Isinya gambarnya Bu Eni. Oh, kok gambar saya Bu? Nggih, refleksinya. Sudah. Ini. Bagaimana? Tenang, ya. Sudah Bun, sudah muncul. Sudah Bu. Sudah muncul. Baik, saya ulang. Sebutkan ngelek. Dari pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, percakapan tadi antara saya dengan Bu Widya, alhamdulillah sudah berlangsung dengan baik dan lancar. Sebagai coach, saya tadi telah memandu percakapan coaching berdasarkan alur Tirta. Kemudian sebagai coach, saya dapat menggali potensi yang dimiliki coach dan mengarahkannya untuk menemukan ide-ide pemecahan masalah. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, di sini hal yang perlu saya tingkatkan lagi yaitu tentang saya perlu banyak latihan untuk merangkai kata-kata yang lebih mudah dan runtun agar mudah dicerna untuk dipahami oleh lawan bicara saya, meningkatkan percaya diri dan juga meningkatkan kompetensi dalam hal mendengarkan sambil membuat rangkuman. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh, saya melakukan dengan memberikan mindfulness dengan bersikap tenang dan berusaha menatap coach dan membuat coach merasa nyaman dan santai untuk berbicara. Kemudian berusaha mencatat poin-poin penting dalam percakapan dan juga fokus mendengarkan serta merespon cerita yang disampaikan oleh coach. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan yaitu dengan memperbanyak praktek dalam percakapan coaching dengan alur Tirta, mencatat kata kunci dari percakapan yang disampaikan coach, kemudian lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach. Demikian Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang berikan umpan balik untuk Bu Eni ini. Bapak Yudi, monggo Pak Yudi. Iya, terima kasih atas waktunya. Luar biasa sekali Bu Eni. Dari refleksi panjenengan itu memang secara umum betul tujuan coach. Alhamdulillah dari apa yang direfleksikan tadi panjenengan sudah berhasil untuk menggali ide dan gagasan dari coaching. Itu sangat luar biasa. Tujuan kita melakukan coaching memang untuk menggali itu. Terus terkait dengan keterampilan bertanya Bu, itu sama dengan apa yang kita alami bahwasanya sebagai seorang coach itu memang keterampilan bertanya itu menjadi hal yang paling utama. Itu sehingga diharapkan dari pertanyaan pemandu kita itu bisa memberikan data yang lengkap terkait dengan permasalahan sehingga nanti bisa mengerucut ke kegiatan perbaikan. Untuk upaya kegiatan mindful nggih tadi biar presensi kehadiran penuh nggih. Tadi saya kurang sependapat dengan panjenengan ketika menatap. Itu kalau ditatap terus-menerus itu bisa takut yang diajak bicara. Jadi untuk menatap niku alangkah baiknya diganti dengan memberikan perhatian atau gitu. Mungkin menatap kalih ngeten. Matur suwun, terima kasih. Sangat luar biasa. Terima kasih Pak Yudi. Saya juga setuju dengan Pak Yudi. Ini saya dalam tanda kutip, saya menatap Bu Widya. Jadi ini adalah satu gender dengan saya, berbeda lagi kalau saya menatap Pak Yudi. Memang kesannya akan lain. Ya Pak Yudi, jadi kalau tadi seandainya saya ini
melakukan coachingnya dengan Pak Yudi, saya tidak akan menyampaikan refleksi seperti ini. Karena tadi saya lawan saya adalah Bu Widya, jadi saya menyampaikan seperti ini. Seperti itu Pak Yudi. Jadi kalau sama Pak Yudi saya tidak berani ada argumen seperti ini. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ibu Salha. Oke, terima kasih Pak Yudi dan Bu Eni, sangat luar biasa sekali. Mungkin yang lainnya, monggo. Bu Ugin, monggo Bu Ugin, ayo. Halo Bu Ugin. Ya Bu. Oke, monggo. Karena setiap peserta wajib mempresentasikan ini. Pripun Bu sudah muncul nggih? Ya, monggo Bu Ugin. Nggih, muncul. Sudah Bu. Nah, terima kasih. Sudah. Baiklah, di sini saya akan mengungkapkan refleksi diri latihan coaching pada malam hari ini. Dari pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah saya merasakan percakapan berjalan dengan baik, saya bisa memahami percakapan dengan baik, saya juga lebih bisa santai dalam melaksanakan coaching pada malam hari ini, saya bisa lebih nyaman dalam mengemukakan pendapat ataupun mengajukan pertanyaan. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi adalah saya masih merasa perlu meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang tepat atau mungkin yang berbobot sesuai dengan alur Tirta, dan yang perlu saya perbaiki adalah memilih kata yang tepat dalam mengungkapkan pendapat ataupun dalam melaksanakan pertanyaan, dalam melakukan pertanyaan. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh, yaitu sebelum melakukan coaching, saya menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan dan tetap fokus pada pembahasan. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Yang saya lakukan untuk perbaikinya adalah mencoba meningkatkan kemampuan saya untuk dapat mengajukan pertanyaan yang tepat dan mendorong berpikir kritis, dan saya berusaha mengerti atau menelaah pertanyaan yang ada dalam menjawab pertanyaan. Yang terakhir, dalam umpan baliknya, saya merasa saat coaching adalah saya merasa senang karena saya dapat mengungkapkan masalah saya serta dapat menemukan ide atau cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Ugin. Mungkin ada saran dan masukan untuk Bu Ugin atau umpan baliknya. Monggo, siapa? Tidak ada, monggo dilanjut untuk presentasi berikutnya. Bu Murtini, monggo Bu Murtini. Suaranya masih unmute, Bu. Terima kasih. Saya akan memberikan umpan balik kepada Bu Widya tadi. Penutup pemaparannya sangat runtut sekali Bu Widya. Mungkin Saya belum. Bu Widya, iya Bu Widya. Pemaparannya sangat runtut sekali. Bu Widya atau Bu Ugin? Mungkin Sama atau Bu? Sama. Ya, sama-sama TK, Bu. Jadi sama. Enggak, itu bukan mirip gitu. Ya. Itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Murtini. Luar biasa sekali. Mungkin yang akan mempresentasikan selanjutnya Bapak Ibu. Bu Siti Nurjana, monggo. Siti. Saya akan coba share screen dulu nggih, Bun. Oke, monggo. Nampak apa belum, Bun? Belum, Sudah saya klik. Belum. tapi dari tempat saya sinyalnya itu.
Belum ada tanda-tanda. Belum ada. Belum ada tanda-tanda. Tersesat di mana dia? Dibesarkan lagi Bu sinyalnya. Ya, Bu Siti. Mantap. Sudah, Bun. Apa Pak Harun dulu? Sudah Sudah. ya, Nah, Bu. itu. Oh, Bu sudah. Siti. Monggo, ayo. Bu Siti itu Bu, ya. Sebentar. Nah, saya baca nih, Bun. Refleksi diri latihan kucing. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Praktik kucing telah berjalan dengan baik. Ditandai dengan keterampilan kucing dengan alur tirta sudah mulai menampakkan kemajuan. Komunikasi aktif mulai nampak runtut dan redaksi kalimat yang tepat. Yang kedua, apa yang perlu diperbaiki? Keterampilan dalam mengidentifikasi masalah dengan menggunakan keterampilan bertanya yang berbobot sesuai alur tirta dengan pemilihan kata yang tepat. Menurut saya ngaten. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing, yaitu selalu fokus dan membuat percakapan menjadi aktif agar komunikasi terbina dengan lebih intens. Terus yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya dengan banyak berlatih kucing dengan alur tirta agar semakin terasah kemampuan kucingnya. Ngaten. Umpan balik dari Kuci, merasa lebih yakin dengan pengambilan keputusan setelah kucing. Pertanyaan untuk Kuci, apa yang Anda rasakan pada saat di kucing? Senang dan ringan karena kita tidak merasa digurui dalam pengambilan keputusan atau solusi atas masalah yang dihadapi. Ngaten Bapak Ibu. Terima kasih Bu Siti. Monggo yang lain akan memberikan sarannya atau umpan baliknya. Bu Widya, monggo. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya akan menanggapi presentasi dari Bu Siti Nurjanah. Nah, presentasi dari Bu Siti Nurjanah itu sangat baik sekali ya Ibu. Ibu sudah bisa merefleksikan dan menggali. Ibu juga sudah berkembang dalam melakukan coaching dan menjadi yang lebih baik lagi, untuk meningkatkan yang lebih baik lagi. Nah, saya juga sangat termotivasi untuk meningkatkan diri yang lebih baik lagi. Seperti yang Ibu sudah sampaikan, sudah refleksikan tentang refleksi dari latihan coaching tersebut. Sudah Ibu? Ibu Widya, terima kasih. Ya, terima kasih, luar biasa sekali. Monggo, tadi Bapak Harun meresign ya, mungkin akan, monggo Bapak Harun untuk presentasi. Baik, Assalamualaikum, cek mic. Baik, mohon izin menyampaikan beberapa refleksi. Untuk refleksi saya kali ini sebenarnya hampir sama ya dengan Bapak Ibu yang lain, di mana kehadiran dan mendengarkan secara aktif sudah saya laksanakan dan juga sudah sesuai dengan alur tirta untuk yang sudah berjalan dengan baik. Terdengar nggih Bapak Ibu? Terdengar Pak Harun. Ya, untuk selanjutnya apa yang masih perlu diperbaiki? Ternyata tadi karena saya hampir sama dengan Pak Yudi agak sedikit tergesa-gesa. Saya tadi kehilangan satu momen untuk menyampaikan komitmen, padahal pada komitmen ini pada sesi tanggung jawab itu sangat penting karena komitmen itu adalah wujud keberlangsungan dan keberlanjutan dari solusi yang telah diuraikan bersama. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh ketika lawan bicara dan juga saya, ini khususnya untuk lawan bicara ketika sudah terlihat tidak hadir secara penuh, maka saya akan memberikan intonasi yang lebih tinggi, namun tidak terlalu tinggi juga, tidak overtone juga. Jadi saya memberikan nada lebih tinggi penekanan agar kembali ke perhatian kepada saya. Dan juga saya juga memanggil namanya agar menotis saya atau memperhatikan saya kembali. Kemudian yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan meningkatkannya untuk
kesalahan tadi, saya lupa dengan komitmen, yang lupa saya tanyakan itu ya belajar terus menerus, dan juga saya akan mencari sumber dari internet dan juga belajar dari praktisi agar lebih matang dan lebih mantap. Oh ya, ada satu lagi Bapak Ibu yang sebenarnya ini kita sebagai guru ketika melakukan coaching itu seringkali terjebak pada nada yang menggurui. Nah, ini tadi saya juga pada satu kesempatan itu sedikit menggurui, dan saya baru sadar ternyata saya menggurui seperti itu. Padahal sebenarnya kalau coaching itu tidak boleh sebenarnya menggurui, tapi kita membersamai. Artinya itu kita tidak mendikte, tapi kita itu memandu, kurang lebih seperti itu. Dan tadi saya agak sedikit menggurui, nah itu yang menjadi kesalahan saya. Dan tentunya Bapak Ibu yang lain sangat mungkin untuk melakukan menggurui, tapi tidak sadar. Ini ya. Kemudian untuk hasil refleksi pada kegiatan pada hari ini, pada kegiatan yang saya lakukan ternyata masih ada kekurangannya. Kekurangan terjadi pada akhir kegiatan coaching. Saya lupa untuk memberikan penguatan berupa komitmen dari coachee. Namun secara umum alur kita sudah tergambar jelas dan sudah dijalankan secara tertib. Kemudian umpan balik dari coachee saya, kegiatan yang saya lakukan sebagai coachingnya, saya tadi Bu Kim menyampaikan bahwa kegiatan berjalan dengan lancar serta dapat mengetahui kondisi pembelajaran di SMA. Itu versi dari coachee saya, yaitu coachee saya tadi Bu Ugin. Kemudian pertanyaan untuk coachee, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Di coaching tadi Bu Ugin menyampaikan bahwa perasaannya setelah ngobrol rasanya lega karena bisa mencurahkan perasaan dan apa ya, memberi saran. Kemudian juga menjadi sadar untuk berbuat tentang solusinya, untuk melakukan solusi yang telah diuraikan bersama tadi. Saya kira seperti itu saja, singkat saja. Matur suwun. Terima kasih Pak Arun. Mungkin ada tanggapan atau masukan atau penambahan dari yang lainnya? Oh, Bu Ugin, monggo Bu Ugin. Ya, baik Bu. Tadi saya sudah melakukan coaching bersama Pak Arun dan gimana ya? Saya mendapatkan memang luar biasa sekali. Saya bisa belajar lebih banyak lagi dan saya bisa mendapatkan pengalaman baru dan bisa memperbaiki apa ya, cara coaching saya dengan baik sesuai dengan alur tirta yang ada. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali Pak Arun dengan Bu Ugin ini ya. Mungkin yang lainnya Bapak Ibu yang belum presentasi, silakan Bapak Didik Nurohi, monggo. Suaranya Pak Didik. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan refleksi saya terkait dengan coaching yang saya lakukan dengan Bu Siti. Yang pertama yaitu sudah berjalan baik untuk kegiatan coaching tadi, lebih baik dari yang kemarin, dari sesi latihan kemarin. Yang kemarin belum tertata, jadi masih antara tujuan dan identifikasi itu masih jadi satu. Jadi kali ini sudah berjalan dengan baik, yaitu tentang percakapan dan yang sudah memakai dengan alur theta yang baik. Yang kedua yaitu keterampilan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu adalah mengidentifikasi permasalahan yang dengan tepat dan juga lebih banyak meningkatkan pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah tadi sudah, tetapi karena waktu jadi masih sama waktunya sedikit, jadi masih kurang begitu. Dan juga tentang keluasan dalam percakapan. Karena saya basicnya dulu olahraga, jadi untuk keluasan itu masih perlu untuk
berlatih lagi begitu. Selanjutnya yang saya lakukan dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, itu saya berusaha tetap fokus dalam sesi percakapan dan berusaha menggali lebih dalam lagi dan membuat percakapan yang aktif. Jadi kadang ada waktu diam, tetapi kita bisa kembali lagi aktif lagi. Selanjutnya untuk memperbaiki dan meningkatkannya, saya nanti akan berlatih dengan alur theta lebih banyak lagi, lebih ditingkatkan lagi, dan juga untuk pertanyaan dan yang berbobot tadi, pertanyaan yang terbuka dan lebih aktif lagi dalam menggali potensi diri saya. Terus umpan baliknya, tadi setelah melakukan coaching, saya merasa senang dan lega, dari ragu menjadi lebih dalam pengambilan keputusan serta mendapatkan support dan juga ide dan gagasan. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Pak Didi. Mungkin ada tambahan dari Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, monggo dilanjut presentasi yang belum. Bu Husnul, monggo Bu Husnul. Monggo Bu Husnul. Baik Bu, saya izin share screen terlebih dahulu. Sebentar Bu, mungkin yang lain dulu, soalnya belum bisa ini share screen-nya. Mungkin yang lain, Bu Widya, monggo Bu. Baik Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Baik Ibu. Baik, saya akan mempresentasikan refleksi coaching saya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini. Saya merasa percakapan ini berjalan dengan baik. Nah, Coach cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang telah disampaikan oleh Coach saya. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam lagi dan mendorong Coach untuk berpikir lebih kritis. Nah, selain itu, saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari Coach saya. Yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu saya untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Saya juga mencoba memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu Coach mencapai tujuan tersebut. Saya melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal yang lainnya. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang telah disampaikan oleh Coach. Yang keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya.
Saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Selanjutnya, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa sangat senang dan gembira karena saya dapat melakukan coaching dengan coach saya. Saya merasa senang dapat membantu coach untuk berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Saya juga sangat termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri saya agar saya dapat menjadi guru penggerak yang lebih baik. Terima kasih, sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih Bu Widya. Mungkin ada tambahan? Iya, baik. Kalau tidak ada, monggo dilanjut Bapak Didi atau Bu Husnul Tida ini. Saya coba share screen dulu, Bu. Oke, monggo. Ini adalah hasil dari refleksi kegiatan kucing yang saya tadi lakukan bersama Pak Yudi. Untuk beberapa pertanyaannya, yang pertama itu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya, selama percakapan tadi, saya mampu membangun hubungan yang baik sehingga Koci merasa nyaman ketika menyampaikan permasalahannya. Selain itu, saya juga dalam kondisi present dan pada latihan yang hari ini saya lebih memahami alur delta. Yang selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya yang perlu ditingkatkan adalah dalam mengajukan pertanyaan berbobot perlu disusun lebih rapi, sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang terulang. Kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya harus mempunyai pertanyaan-pertanyaan pemandu yang dapat menggali berbagai informasi dari coach. Selain itu, saya juga harus menjadi pendengar yang baik dan memberikan ruang penuh untuk kegiatan coaching. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan adalah menyusun pertanyaan pemandu dengan runtut dan lebih mendalam untuk menemukan akar permasalahannya. Kemudian, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaannya, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Saat saya berperan sebagai coach, saya merasa senang dan nyaman karena coach mampu mendengar keluh kesah saya saat pembelajaran dan dapat memberikan umpan balik yang dapat meningkatkan kualitas diri saya dalam pembelajaran. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Bu Husnul. Mungkin ada tambahan atau masukan untuk Bu Husnul? Oh, Pak Yudi, monggo Pak Yudi. Ya Bu, terima kasih. Tadi Bu Husnul adalah pasangan kelompok saya. Apa yang disampaikan Bu Husnul itu memang sesuai dengan apa hasil daripada praktik tadi. Bu Husnul sudah berhasil membangun komunikasi yang baik, bisa memberikan membangun presence agar kehadiran penuh itu tetap ada, itu dengan menjaga interaksi. Dan yang lebih utamanya, Bu Husnul menurut saya Bu itu sudah berhasil membangun sebuah pertanyaan pemandu yang baik. Tadi kami bermain peran sebagai guru dan murid. Saya kira untuk kegiatan coaching dengan siswa itu
sudah bisa dilaksanakan di lembaga dan sudah baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Yudi, luar biasa sekali dengan usul. Monggo Bapak Didi Nurharyanto ini. Monggo Bapak. Baik, Bu. Saya scan terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mencoba mengutarakan refleksi diri latihan dalam coaching pada malam hari ini. Yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yang saya lakukan pada malam hari ini. Alhamdulillah selama percakapan yang saya lakukan dengan Bu Murtini berjalan dengan baik. Tinimbang dibandingkan dengan kemarin malam Bapak Ibu. Hari ini kami sudah bisa melakukan ini semua, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana dan aksi, serta tanggung jawab. Setelah yang kedua kalinya, yaitu apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Yang perlu kami perbaiki, yang pertama adanya solusi dan motivasi lebih lanjut, dan perlu mengutamakan solusi daripada curhat atau dalam permasalahan. Yang saya rasakan di sesi yang kedua ini, kami masih mengutamakan atau istilahnya curhat Bapak Ibu daripada untuk menemukan solusi permasalahan yang kami alami. Sedangkan yang ketiga adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum ada saat melakukan coaching. Hal yang perlu diperhatikan dalam kondisi present agar bisa menjaga situasi dan kondisi agar presensi berjalan dengan lancar. Selanjutnya sebagai coach saya harus lebih fokus dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Yang saya rasakan pada malam hari ini kekurang fokusan saya dalam menyimak apa yang diutarakan Bu Murtini karena situasi kondisi di rumah tadi ada hal yang tak terkendali seperti itu. Sedangkan yang keempat adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan hal tersebut. Yang perlu saya tingkatkan agar lebih baik dan sesuai harapan, maka saya sebagai coach harus lebih fokus dan bisa membawa kondisi present lebih terkendali agar saat coaching berlangsung mendapatkan solusi dan hasil yang diharapkan. Ternyata pada malam hari ini tadi saya kurang begitu fokus dalam hal coach dengan Bu Murtini. Sedangkan selanjutnya, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Apa yang Anda rasakan saat coach berlangsung. Yang saya rasakan tentu pada malam hari ini saya merasa bahagia. Yang pertama itu. Yang kedua kalinya saya lebih memahami apa yang bisa saya utarakan daripada latihan yang kemarin. Bisa membawa alur daripada percakapan coach dengan coach pada malam hari ini. Mungkin sampai itu dulu Bu Saha yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi Haryanto. Mungkin Bapak dan Ibu sudah melakukan semua, sudah mempresentasikan untuk kegiatan praktek coaching pada malam hari ini. Baiklah, izinkan saya nayangkan dulu di layar. Ini. Ini tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan refleksi diri praktek coaching. Ini sudah selesai. Kemudian review aktivitas pembelajaran. Pada review aktivitas pembelajaran Bapak dan Ibu, saya rasa untuk praktek coaching pada malam hari ini, Bapak Ibu sudah melakukan dengan baik, insya Allah, dan Alhamdulillah Bapak Ibu sudah menggunakan alur tirta dengan baik juga, dengan beberapa pertanyaan yang berbobot,
kemudian hadir sepenuhnya atau kehadiran sepenuhnya itu sudah dapat Bapak Ibu lakukan dengan baik pula. Kemudian Bapak dan Ibu, adapun tahapan belajar selanjutnya, start. Ini tahapan pembelajaran selanjutnya Bapak dan Ibu yang harus diperhatikan. Pertama, ini dudet ruang kolaborasi modul 2.3. Ini diunggah pada tanggal 1 Oktober 2024. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum tanggal 1, usahakan Bapak Ibu sudah mengunggah tugasnya dengan baik. Kemudian demonstrasi kontekstual dibagi per kelompok 3 menjadi 4 orang dudetnya. Itu nanti deganya 2.3 itu pada tanggal 3 Oktober 2024. Kemarin kan deganya sudah dibagi ya. Kemudian elaborasi pemahaman itu dudetnya pada 2 Oktober 2024 juga. Jadi sebelum tanggal itu semua Bapak Ibu sudah mengunggah tugas-tugas yang harus diunggah di LMS-nya Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian dudet koneksi antar materi pada modul 2.3 itu pada tanggal 8 Oktober 2024. Aksi nyata itu dinilai oleh PP atau pengajar praktek itu pada tanggal 3 sampai 8 Oktober. Itu adalah dudetnya pengumpulan aksi nyata pada modul 2.3 itu pada tanggal 23 November. Postesnya Bapak Ibu untuk paket modul 2 itu pada tanggal 4 Oktober. Jadi Bapak Ibu harus dipaham dulu tahapan belajar selanjutnya seperti ini. Kemudian jurnal refleksi 2 mingguannya terakhir ini pada tanggal 28 September. Jadi Bapak dan Ibu harus paham tentang tahapan belajar atau dudetnya, mana yang didahulukan, yang harus diunggah terlebih dahulu. Yang jelas, ini jurnal refleksi 2 mingguannya, ini terakhir tanggal 28. Jadi sebelum tanggal 28, Bapak Ibu harus segera mengunggah tugas-tugasnya, G. Kemudian selanjutnya, pada refleksi pembelajaran dari ruang kolaborasi sesi 2, praktik coaching ini, satu, dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibanding saat latihan coaching? Mengapa? Silahkan ditulis pada kolom chat yang sudah disiapkan di kolom chatbot ya. Nah, di sini ya, Bapak dan Ibu, atau chatbook ruang Jimit ini ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan. Ini kayaknya ada gangguan, nggak bisa jalan. Tadi bisa diulang Bu pertanyaannya. Ini ya. Sebentar.
Ini agak gangguan sebentar ya Bapak Ibu. Ini ya, untuk refleksinya dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu meningkat dibanding saat latihan coaching yang sebelumnya ya, yang kemarin malam. Bisa mungkin dituliskan di sini ya, di chat. Ya, mungkin Bapak Yudi Handoyo ini sudah selesai. Mungkin Ibu sudah selesai menuliskan. Ya. Silakan dibaca Pak Yudi. Siap Ibu, untuk keterampilan yang sudah meningkat adalah keterampilan bertanya. Itu terjadi karena berdasarkan hasil refleksi kemarin, itu untuk keterampilan bertanya dari latihan kemarin itu memang kurang, dan hari ini dengan tema yang sama itu diperbaiki berdasarkan hasil latihan kemarin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yudi. Mungkin Bu Eni akan membacakan hasilnya ini. Baik Bu, ini secara singkat saja yang meningkat dari praktek coaching hari ini bersama Bu Widya yaitu untuk komunikasi yang lebih baik dari latihan yang kemarin. Karena kemarin komunikasi masih tersendat-sendat karena masih belum begitu paham tentang alur tirta. Jadi meskipun tirtanya sudah masuk, tetapi untuk urutannya kami masih bingung sehingga dalam berkomunikasi kurang lancar dan kurang luas begitu Ibu. Untuk hari ini insya Allah karena sudah persiapan lebih lancar dan lebih baik dari hari kemarin begitu. Untuk Terima selanjutnya, kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada gangguan sedikit teknis internet. Adapun pengertian dari kompetensi kepala sekolah, di sini ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Di mana kalau dikaitkan dengan modul 2.3 ini sangat-sangat sekali terkait ya, di mana kemampuan kepala sekolah dalam menunjukkan kualitas diri melalui kematangan moral, emosi, dan spiritual. Kemudian adapun dari kompetensi sosial, kemampuan kepala sekolah untuk memberdayakan warga satuan pendidikan yang bisa berkolaborasi,
dengan warga satuan pendidikan, dengan masyarakat, serta terlibat dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas. Adapun kompetensi profesional, ini kemampuan kepala sekolah untuk mengembangkan visi dan budaya belajar di satuan pendidikan, menerapkan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini kalau dikaitkan dengan penguatan, ini ada di nomor 7, modul 2.3, adapun subindikatornya 2.1.2, 1 dan 2.2.2. Ini ada pada kompetensi kepala sekolah. Ini ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya, pada kompetensi sosial, pada indikator 2.2, ini ada kolaborasi untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan, dan subindikatornya 2.2 dan 1 dan 2.2.2. Itu mungkin ya. Ini kalau dikaitkan dengan modul 2.3 tentang kompetensi sosial pada indikator dan subindikator. Kemudian Bapak dan Ibu, pengertian kompetensi pengawas sekolah. Ini juga hampir sama dengan kompetensi kepala sekolah. Di sini ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Adapun ada nomor 7, modul 2.3, ini ada penguatan pada subindikator modul kompetensi pengawas sekolah pada 2.2.1 dan 2.2.2. Nih. Adapun pada kompetensi sosial, indikator dan subindikatornya 2.2, ini keterlibatan pemangku kepentingan untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ini subindikatornya ada pada 2.2 dan 1, kemudian 2.2.2. Baiklah Bapak dan Ibu, pada refleksi model kompetensi kepala sekolah atau pengawas, jika nanti Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak dan Ibu menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan itu meningkat? Ini sebagai kepala sekolah. Yang kedua, sebagai pengawas sekolah, bagaimana Bapak dan Ibu memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab salah satu di antara Bapak dan Ibu bisa memberikan jawabannya, monggo disilakan. Pertanyaannya kok nggak bisa jalan ya? Pertanyaannya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ini pertanyaannya? Di saya layarnya Bu Salha itu pembagian kelompok kucing. Sama. Di saya juga. Sebentar. Ya, ini Bapak Ibu. Belum muncul, Bun. Ya, sebentar. Ini kayaknya gangguan, ini nggak mau jalan di layar saya ini. Bisa langsung dijawab nggih? Ini coba bisa dilihat Bapak Ibu. Sama, Bu. Belum, Bu. Sama seperti tadi, Bu, tapi mungkin Ibu bisa memberikan pertanyaan secara lisan, Bu. Iya, saya ulang nggih. Jika Anda sebagai kepala Ya. sekolah, bagaimana cara Bapak dan Ibu menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Yang kedua, jika Bapak dan Ibu sebagai pengawas sekolah,
bagaimana Bapak Ibu memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah itu meningkat. Monggo silakan dijawab Bapak dan Ibu semuanya. Bu Murtini, silakan. Terima kasih Bu, saya akan memberikan jawaban sesuai sesuai angan saya seandainya coaching ini saya terapkan atau model coaching ini saya terapkan di lembaga saya. Saat saya menjadi kepala sekolah, saya akan memberikan coaching kepada guru-guru dan kepada semua warga sekolah tentang apa permasalahan yang ada di sekolah dan cara penyelesaiannya serta tanggung jawab dan kesinambungan dalam mengatasi ataupun melakukan semua permasalahan ini. Dan seandainya saya menjadi pengawas sekolah, yang saya akan memberikan coaching kepada lembaga-lembaga binaan saya apa yang menjadi permasalahan pada satuan pendidikan tersebut, dan saya akan telaten memberikan motivasi dengan cara coaching tersebut dari menggali permasalahan, bagaimana aksi yang akan diterapkan, serta pertanggungjawaban, serta keberlangsungan atau kesinambungan konsistensi dari setiap lembaga-lembaga binaan saya. Begitu, terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali Bu Murtini. Baiklah Bapak dan Ibu. Saya ini. Baiklah, saya akan mencoba menayangkan kembali, nggih. Bisa. Kok nggak mau jalan ini kayaknya. Tetap nggak mau jalan. Tetap pada pembagian kelompok coaching, Bu. Oke. Kita nih. Ini kelihatan Bapak Ibu? Belum. Iya, kok nggak bisa terlihat ya? Baiklah, karena ini mungkin ada gangguan sedikit, saya akan mencoba membacakan saja di Bapak Ibu, karena kegiatan ini sudah berakhir. Sebelum kita tutup, saya akan memberikan kata-kata motivasi dulu buat Bapak dan Ibu semuanya. Bisa didengar tapi ya suara saya, nggih? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Okay. Guru penggerak berilmu tinggi, bijaksana, hati pun cerdas terbentuk. Dengan sabar mengajar kami sehari-hari, menyemai ilmu, masa depan pun terukir indah. Ini adalah kata-kata motivasi buat Bapak Ibu. Sebagai akhirnya dari kami selaku fasil yang mendampingi Bapak dan Ibu semuanya, kami akhiri dan kami cukupkan sampai di sini dulu. Dan saya mohon maaf karena waktunya sudah melebihi hampir 1 jam. Ya, mungkin tadi kelamaan pada saat waktu praktek, tapi tidak masalah. Daripada kurang, lebih baik waktunya lebih. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah dengan semangat bersusah payah hadir pada malam hari ini, hadir sepenuhnya untuk melakukan praktek coaching. Dan mudah-mudahan apa yang kita terima pada malam hari ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya
untuk diterapkan kepada anak didik atau teman sejawat kita sesama guru ataupun kepala sekolah dengan menggunakan coaching ini sehingga permasalahan bisa terselesaikan dengan baik. Baiklah, karena waktunya sudah terlalu malam, kami akhiri, dan sebelum kami tutup, karena tadi dibuka dengan doa, sekarang kami tutup atau diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Baiklah, sebelumnya kita sesi foto bersama dulu, Ge. Kalau bisa dibuka kamera, biar semangat. Semangat saja ya. Semangat. Semuanya. Semoga yang terbaik. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salha. Mohon maaf karena gangguan internetnya ini. Ya Bu. Ya Bu. Lalu Bu Salha dan live